Kelahiran 81, jangan diprospek teman-teman ya. Jangan diprospek, jangan dibuatin ilustrasi, percuma, nggak bisa di closing ya. Jadi saya kelahiran 3 Juli 81. Silahkan kalau buat ilustrasi, silahkan ya, nggak apa-apa. Berarti usia 36. Ya, 36. Saya lahir di Jombang, di pelosok desa juga. Jadi Pasar Mojo Agung itu ke arah utara kurang lebih 3,5 km, 4 kilo. Jadi di pelosok bener. Bapak seorang petani, ibu rumah tangga. Jadi keluarga saya juga keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi saya bangga menjadi anak dari bapak saya, ya. Karena dari mulai saya lulus, saya pernah lulus apa enggak ya? Oh enggak pernah ya? Enggak lulus saya ya. Saya pada waktu sekolah, ya kan, itu sudah mulai sambil bekerja. Tapi bekerja bukan bekerja ikut orang lain. Saya bekerja usaha sendiri, yaitu di dagang. Mulai dagang korek jeres api itu, keliling ke pasar lumayan, jadi buat makan sehari-hari. Terus mulai jual mainan di pasar, itu sudah saya lakukan teman-teman. Jadi dulu awalnya saya di pesantren, kebetulan saya mulai kecil memang di pesantren. Pada waktu saya di daerah Pare Kediri itu, saya di sana itu jual mainan, ya. Itu belinya atau pulaannya itu di Pasar Turi. Jadi saya bawa dari Pasar Turi, terus kalau pulang nggak bawa ongkos, berarti mainannya saya kelilingkan di sepur kereta api itu loh, biar nggak kena cas ongkos zaman dahulu ya teman-teman ya. Luar biasa perjuangan saya ya. Yang penting memang dari guru saya bilang tidak boleh untuk jaga no orang tua ngadong, minta orang tua uang, jadi harus usaha sendiri. Mulai itulah saya dididik entrepreneur sebenarnya teman-teman. Dari situ pulang sudah nggak punya kerjaan, akhirnya jualan sayuran ke pasar. Pasar, saya ke Pare, Kediri, pasar induk, saya bawa ke rumah bapak saya yang jual ke pasar untuk diecer teman-teman. Itu saya lakukan kurang lebih 2 tahun. Terus bapak saya mengalami musibah kecelakaan sehingga saya menggantikan posisi bapak saya yang ke pasar. Sudah nggak bisa ke pasar induk lagi. Dari situ mulai saya bergelut di dunia dagang perdagangan ya teman-teman ya. Jadi kalau saya itu sebenarnya nggak lahir dari orang yang sukses atau orang yang wah, enggak teman-teman, orang biasa-biasa. Tapi saya dididik dari dulu oleh orang tua saya, kalau saya melakukan usaha apapun yang penting halal dibiarin, yang penting halal dibiarin. Entah usaha ini dibiarin, dilihat saja. Sampai suatu saat ya, saya pada waktu jual korek jas api itu, dulu kan di toko itu 200 rupiah per bijinya. Yang korek jas itu saya gendeli 66, saya jual 500 rupiah. 500 rupiah. Jadi saya untungnya satu bal itu 12.500. Dulu saat merokok bisa beli rokok sama buat makan aja. Itu dulu saya lakukan. Dan pada waktu itu ada adiknya bapak. Berarti apa ya? Kalau tante ya. Saya kan pakai topi ini, jualan. Ya kan? Dek, mau beli koreknya. Waduh, saya agak malu teman-teman ya. Karena apa? Karena ini adik bapak saya sendiri. Saya langsung ambilkan 2 bendel, saya kasihkan. Niki sampean pek ae gak usah diduwiki. Lihat wajah saya, langsung nggak jadi belanja teman-teman, langsung pulang. Langsung pulang kemana? Ke rumah saya, nemui bapak saya. Bapak saya dimarahi habis-habisan sama tante saya. Anakmu itu loh, sudah dari kecil suruh belajar, ternyata apa? Jual korean di pasar, sampai kayak orang apa itu? Ya mohon maaf, kayak orang mengemis itu loh teman-teman. Kok topian, yang penting halal. Bagi saya tidak masalah. Ya kan? Jawabannya bapak saya enak dengan entengnya. Enggak apa-apa, wong arek
belajar cari uang sendiri. Itu loh kerennya bapak saya. Apapun yang saya lakukan, yang penting tidak melanggar hukum agama dan melanggar hukum negara, silahkan. Dari mulai itu saya terdidik jadi entrepreneur. Ya, terus tahun 2005 ini kenalan dulu ya teman-teman ya. Tahun 2005 saya nikah dengan orang Surabaya. Saya jualannya di Pasar Sumombito, sebelahnya rel kereta stasiun. Itu saya jualan di sana. Nikah sama orang Surabaya, kebetulan istri saya pada waktu itu sudah capek calon pegawai negeri. Berarti intinya istri saya tidak bisa saya boyong ke Jombang. Ya, saya harus mengikuti istri. Bagaimanapun saya tidak bisa. Ya kan? Oke, habis itu ya setiap harinya makan ikut mertua. Rumahnya mertua indah, ya kan? Setiap hari selama 3 bulan enggak punya pekerjaan. Sama istri saya itu bingung cari koran yang hari Sabtu itu loh, kan lowongan pekerjaan kan banyak sekali ya. Itu dilihatin, ini loh, ini ngelamar ini, ngelamar ini, ngelamar ini. Saya nggak kepikiran teman-teman untuk menjadi karyawan. Di otak saya nggak terbersit sama sekali ingin jadi karyawan. Yang saya pikirkan, aku di kota besar itu mau usaha apa ya? Nah, saya pikir sambil berpikir itu saya apa ya? Dagang kayak pentol atau apapun, pokoknya dagang. Itu saya lebih enak, ya kan, daripada seorang karyawan. Karena apa? Karena motivasi saya dulu, bapak saya pada waktu saya awal menikah itu dibilangi seperti ini teman-teman. Lele, nek awakmu urip nang Surabaya, usia 40 gurung duwe omah, mulya nang desa, kerja sak onoi. Alamat untuk Surabaya gak duwe omah. Itu semelekat sampai sekarang di otak saya. Berarti kalau semuanya saya berpikiran kepingin jadi karyawan, saya hitung-hitung sampai usia berapa saya punya rumah di daerah Surabaya. Nggak akan punya rumah. Mungkin kontrak, akhirnya apa? Usia 40 KPR, jalan satu-satunya. Nggak bisa teman-teman. Akhirnya saya berpikiran usaha apa? Ya itu loh, kekuatan hati, kekuatan pikiran. Kalau kita berusaha benar-benar minta kepada Tuhan, apa? Dikasih solusi. Ternyata kakak ipar saya itu bilang, daripada nganggur, kilo barangku lakokno aksesoris handphone teman-teman. Lakokno nanti komisian, wah suka. Karena kalau sistemnya komisian berarti apa? Tidak terikat waktu, full komisi. Saya dulu, kamu komisi 20% dari penjualanmu. Wis sakarepmu kamu jualan di mana, pokoknya komisi nanti 20%. Itu cuma 1 kali loh, dagang langsung. Ya benar ya teman-teman ya. Kali Prudential berapa kali? 30%-nya. 2 tahun enak di Prudential. Beri tepuk tangan dong di Prudential ya. Saya dulu suka banget. Dan ternyata 6 bulan berikutnya kakak saya enggak jualan aksesoris handphone lagi. Saya bingung karena dulu ya kan kakak saya aksesoris handphone saya jalankan tok ya, sedang tok ini saya jalankan sudah melalang buana sampai Gresik sampai di mana-mana ya kan, customer saya sudah banyak, kakak saya tutup, saya bingung, waduh ini gimana barangnya ya kan. Nah sejak saat itu saya berpikiran tak pulangno di WTC aja. Jadi setiap ada orderan itu saya langsung berangkat ke WTC order. Itu dulu awalnya. Terus habis itu kenal seorang ya distributor juga di Jemur Handayani. Di situ mulai saya berkembang. Jadi dikasih tempo 1 bulan. Kamu jalani produkku ini nanti tempo 1 bulan. Yaitu saya mulai berkembang. Dan dasarnya saya ini orang dulu sempat sih ikut melem itu, apa melem itu? MLM itu ya, meeting larut malam, ya itu. Jangan meeting larut malam, jadi malam-malam terus ya. Dan di sana itu saya diajarin bener bahwasanya kalau kita usaha dengan pekerjaan kita sendiri, dengan fisik tenaga kita, itu kita nggak bisa kaya. Harus apa? Pakai
perundingan. Nah, dari mulai situ saya berpikir, saya mempunyai planning pada waktu saya aksesoris handphone saya 5 tahun dari sekarang, saya harus sudah jadi bos. Saya harus sudah jadi bos. Saya harus punya sales banyak. Jadi saat itu saya kalau ke counter, ketemu counter dan bareng ada sales masuk situ, saya malah seneng teman-teman. Enggak, wah gak enak ya, ada sales masuk. Enggak, saya masuk. Enggak ngomong ke counternya, tapi salesnya tak runde. Bro, oleh harga piro bro? Nah, tak kasih, ini loh hargaku, ini harga jualnya, kamu bisa nggak melakukan barangku? Oh bisa pak, saya coba. Nah mulai situ saya berkembang. Saya besar, lumayan besar. Dan ini saya persingkat aja ya teman-teman ya. Ternyata istri saya, ya kan 2013 itu nggak tahu-taunya pulangnya terlalu sore dan malam. Wah ini saya curiga. Dari mana kok malam-malam terus pulangnya? Ini rapat sini nih alasan. Ternyata apa? Join di Prudential teman-teman. Ya tanpa sepengetahuan saya dia join loh di Prudential. Loh, saya tahu-taunya apa? Dia minta doa. Ya saya mau ujian AACI, doakan aku bengong. Ujian AACI itu opo gitu ya? Bengong saya. Ya wis tak kirain itu AACI itu masih dalam itu loh sekolahnya kan ngajar dia. Saya kira itu programnya dari sekolahnya, ujian AACI. Ya, itu dia deres sekali hujannya. Pakai sepeda motor, jas hujanan ke BRI Tower ujian. Saya nggak tahu ternyata itu ujiannya sebagai agent asuransi. Waduh, wes dasarnya saya orang asuransi no, ya. Saya itu orang paling benci sama asuransi. Loh, kok bisa Pak? Karena saya dulu pernah ikut di bank, yaitu di A, merek A Allian ya, itu inisialnya, ya kan? Dia bilang tenaga pemasarannya seorang bank itu marketingnya, Pak ini nabung biasa Pak, ya nanti Bapak ini untuk persiapan dana pensiunnya Pak, itu nanti fasilitasnya ini. Saya pikir itu nabung biasa, berarti 1 tahun uang saya boleh saya ambil dong, bener nggak? Ya, uang bilangnya apa? Nabung biasa, tapi setiap bulannya Bapak nanti dipotong secara otomatis Pak. Oh ya wis kalau gitu. Nah kebetulan pada waktu 2009 saya memutuskan untuk beli rumah di daerah Sidoarjo. Ya, di daerah Sidoarjo saya mau KPR rumah di sana. Kebutuhan untuk nyicil angsuran rumah KPR itu lumayan besar, gitu loh. Nah saya datanglah ke bank itu. Pak mau saya tarik Pak dana saya. Nah kebetulan agennya nggak ada teman-teman di situ. Loh, agennya kok nggak ada ini? Gimana ini ya? Terus langsung, oh iya Pak, tunggu sebentar Pak ya, dipanggilkan sama orang yang lantai 2-nya. Langsung saya, Pak disuruh naik ke atas. Ya, pada waktu saya naik di atas, ternyata apa jawabannya? Pak, ini nanti eman loh Pak. Ini dananya Bapak masih belum ada. Marah enggak saya? Marah banget loh. Sampai tak goblok-goblok nih loh beneran. Yang ada di meja-meja itu, yang di lantai 2 itu tak goblok-goblok nih, gak ngurus. Karena apa? Karena saya gagal paham tadi di awal. Hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai kalau kita presentasi ke orang ngomongnya apa? Seperti nabung biasa di bank. Hati-hati. Itu masuk ke otak 1 tahun 2 tahun mau diambil, uangnya nggak ada, sampean pasti dicelatu kayak saya. Nyatu pegawai ini tadi. Ya. Ternyata apa? Saya manggil marah-marah loh, beneran marah-marah sampai istri saya itu malu. Ya kan saya ajak ke atasnya kan. Malu. Waduh, lah ini gimana ini ya ngatasi. Istri saya tahu karakter saya. Akhirnya dia bilang gini, "Wis, enggak usah marah-marah. Iki aku sing izin." Bilang gitu teman-teman. Aku sing izin. Wis sampeyan enggak mau melanjutkan, tak lanjutkan aja. Jadi dihandle sama istri saya. Jadi setiap bulannya saya nggak mau pokoknya nyetori asuransi itu di setori sama istri saya. Nah mulai itulah saya memang benar-benar anti asuransi. Pokoknya ada orang asuransi ke rumah saya atau prospek saya, no. Karena gagal paham. Hati-hati teman-teman ya. Gagal paham itu sangat luar biasa loh, nek nyelatu. Bener ya?
nggak apa-apa. Ternyata di situ istri saya melanjutkan terus. Kebetulan kontraknya itu sekitar 7 tahunan. Nah, terus pada waktu sekitar 7 tahunan atau 6 tahun itu saya mau ambil untuk berangkat umroh tahun 2014. Nah, itu semua asuransi saya itu saya cairkan semua. Ternyata ada uangnya. Loh, lah ini berarti bener ya ngomongin kalau jangka panjang Pak, itu nanti ada uangnya. Ternyata asuransi betul. Nah, mulai saya pada waktu umroh dan kebetulan saya juga sudah jadi agent Prudential 2014. Oh, benar. Oke, saya mulai mantapkan diri bahwasanya asuransi itu tidak menipu. Nah, ini sudah mulai padam pencerahan ya. Mulai pencerahan. Nah, dari situlah isi saya perjuangannya sangat luar biasa teman-teman. Hujan-hujan aja kalau setiap harinya ya pulang sore saya marahi itu selama 3 bulan sampai judek istri saya marahi bener wis sampai bilang gini saya, kamu kurang apa? Saya itu loh sudah bekerja juga ya kan, tugasnya cari uang itu adalah seorang lelaki. Waduh, jantan banget tuh mas aku ya. Akhirnya istri saya nggak menyerah teman-teman, cuma diem tok ya kan, sudah nggak closing saya bilangnya seperti itu, sempat down teman-teman ya. Terus tidak lama lagi dia dapat nasabah dari tetangga, kurang lebih penghasilannya saat itu ditransfer 450.000 atau 500.000 gitu loh, ditunjukkan ke saya tambah ketawa. 500.000 kamu pulang sampai malam-malam itu 500.000, apa artinya? Ya kan? Apa artinya? Waduh, tambah down dan shock teman-teman. Saat itu istri saya tidak menyerah. Nah, 1 bulan dia join itu tadi, ajak BOP, saya menolak. Bulan berikutnya ada BOP lagi, saya diajak, saya menolak. Sampai 3 bulan teman-teman. Dan di terakhirnya jurusnya seperti ini. Ya, ayo datang ke BOP ya. Sampai lihat tok ae. Nanti kalau bagus ayo jalan bareng. Kalau jelek nanti aku tak keluar dari Prudential. Wih, langsung bayangan ting bagus. Saya datang tak biji jelek semua, pasti kamu keluar dari Prudential. Wah, saya ternyata terjebak jebakan Batman. Waduh, ya itu saya duduk paling belakang teman-teman sambil mainan handphone, gak ngereken dulu orderannya orang-orang tak lihat ya kan, jenjang karir 5 tahun 100 juta. Saya nggak percaya teman-teman, karena saya dulu di multi level juga sama. Loh iya benar loh teman-teman, multi level presentasinya juga sama. Ini kenalkan jadi Pak Andreas apa? Income 1,5 juta ya Pak Andreas ya, 500.000 sementing jutanya ya Pak Andreas ya. Ya itu, makanya saya nggak percaya teman-teman. Ya kan? Kebetulan saat itu saya benar-benar fokus, itu dibilangi seperti ini. Kebetulan saya dulu yang BOP adalah Bu Elizabeth. Ini cara jualnya. Nah, mulai kalau seperti multi level jualannya saya nggak mau. Tak lihat. Ini cara jualnya hanya cerita Pak Ali, Alkisah Pak Ali. Lah, mulai itulah saya benar-benar fokus dan mendengarkan. Saya lihat, loh bagus ya. Oh, asuransi itu seperti ini tak? Loh, nek saya cuma cerita seperti itu aja, saya pasti bisa. Saya pasti bisa ngomong menutup gak iso. Aku lambe kuis bolak-balik susukan ya kan. Soalnya kan dulu sales. Ya sudah. Kalau cerita cungcrit Alkisah Pak Ali usia 30 tahun, saya pasti bisa. Nah, mulai itu. Selebihnya itu habis presentasi, saya enggak dengerin lagi teman-teman. Harus rekrut, harus ini. Sepenting fokus saya apa? Cara jualannya cuma cerita. Wes itu tok tak kunci, klik, udah. Saya turun, ya kan? Buka lawang ini, turun ke lantai 2. Istri saya ternyata apa? Di lantai 2 sedang menunggu harap-harap cemas. Ya kan? Waduh, ini kok aku resign, apa lanjut? Ya, gimana ya presentasinya? BOP ini. Ya, daftarno. Wah, itu hatinya istri saya.
bahwasanya saya kalau sudah memutuskan sesuatu, saya bertanggung jawab 100%. Kalau saya bilang, oke, saya putuskan ini, saya mesti tak ambil dan saya bertanggung jawab. Ya, dari mulai saat itulah saya memutuskan untuk join di Prudential. Terus ya, ben ono trainingnya. Oh ya, saya ikut teman-teman. Kebetulan yang ngajar pada presentasi Pak Ali itu Cipopel. Ya, tepuk tangan buat Cipopel dong. Itu yang ngajari saya teman-teman. Saya bilang gini, orang Mojokerto, kamu suaranya lirino, ojo banter-banter. Loh sampai hilang ya, sampai sekarang. Itu yang mengajari saya dulu. Sampai saya benar-benar hafal detail sekali cerita Pak Ali. Dari mulai itulah saya diajari juga cara metak-metak ke teman dulu, kering satu, kering wis itu diajari semua. Kan seperti itu ya teman-teman ya, nggak boleh harus kanvasin dulu, harus ring satu dulu dihabiskan. Nah, saya caranya sudah saya kasih tahu, caranya saya kalau ke orang-orang yang sudah saya kenal referensi, saya bilangnya apa? Yaitu, bro, aku ini ya, katanya presentasi nang ngarepe manajerku, ya kan? Tolong kok, aku koreksin presentasiku apik apa elek kok. Minta tolong di nilai. Akhirnya apa? Yo cerita. Wah itu langsung cerita Alkisah Pak Ali. Dia bilang, loh ada tak ini? Ada. Lah ini di Prudential. Ya apa menurutmu? Loh apa ini? Closing. Ya kan? Closing teman-teman. Ke temennya lagi saya cuma bilangnya juga sama seperti itu. Apa? Aku ketemu manajerku, ya kan? Aku iki lho katene belajar presentasi lah daripada aku kok isin ngarepe manajerku, ya toh? Saiki ae aku njaluk awakmu nilai kok presentasi saya, presentasi lagi, closing lagi loh. Keren teman-teman, saya dulu setiap minggu itu minimal 3 case. Sampai Pak siapa? Pak Yohan, Pak Joni ya. Ini lagi Bapak Mitakul ya Pak Joni ya. Selalu closing teman-teman 3 sampai 4 case itu setiap minggu. Minimal 3 case setiap minggu. Bahkan satu hari saya pernah closing itu 7 case. Saya pernah closing 7 case. Itu satu hari. Jadi sampai pagi di Surabaya, ubuk-ubuk Surabaya yang referensi saya tadi, ya kan? Jam 10 malam ternyata teman saya yang di Mojokerto itu, awakmu sedore nek yo aku OTW badal masih di Surabaya teman-teman. Saya ke sana meluncur ke Mojokerto, nginep di rumah teman saya dulu. Wis menit presentasi nih, aku tak turu dhisik. Kecapean teman-teman. Dan akhirnya maunya ikut satu, mungkin kasihan saya ya. Ternyata closing 2. Jadi satu hari itu langsung closing 7. Jadi dua daerah Sidoarjo, Surabaya sama Mojokerto. Itu loh teman-teman. Karena apa? Karena saya benar-benar sudah bertanggung jawab atas keputusan saya. Banyak agent itu apa? Sudah memutuskan kepingin berubah, tapi apa? Tidak mau bertanggung jawab. Siapa yang mau berubah? Oh saya Pak. Siapa mau yang ikannya 5 juta? Saya Pak. Siapa yang mau ke mobil? Saya Pak. Kuabe saya. Benar ya teman-teman ya? Kuabe bilang saya, tapi nggak ada yang bertanggung jawab. Itu loh kunci kegagalan. Yaitu apa? Tidak bertanggung jawab. Apa yang sudah diputuskan tidak bertanggung jawab. Itu yang membuat kita gagal. Kalau istri saya paham karakter saya, makanya pada waktu saya deal istri saya pasti sukses saya ini. Karena saya benar-benar orang yang bertanggung jawab. Dan kebetulan 3 bulan di Prudential saya itu ya kan dapat apa ya? Memang semua tidak ada yang kebetulan ya teman-teman ya. Dapat hal yang membuat saya full time di Prudential. Nasabah saya klaim di usaha utama dan tercover. Itu loh ucapan terima kasih dari nasabah saya. Terima kasih Pak ya, saya sudah dikenalkan Prudential. Kalau nggak ada Prudential, ini gimana nasib saya? Ya itu loh, mulai itu saya meneteskan air mata pulang teman-teman. Selama ini saya usaha, nggak ada orang ucapan terima kasih. Padahal saya yang biayai mereka, ngasih modal, nggak ada. Tapi kalau di sini, saya loh nggak modal, ucapan terima kasih dengan tulus. Itu yang membuat saya, ini berarti benar-benar apa?
benar-benar bisnis yang luar biasa. Tidak cuma dapat penghasilan, juga kita dapat kepuasan batin. Yaitu saya pulang netes air mata loh teman-teman, luar biasa. Langsung besoknya saya berpikir ya kan, ya apa langsung tak BBM yang importer saya yang dari Jakarta. Kok sepurane kok aku wis gak main aksesoris handphone, saya mau fokus di asuransi Prudential. Langsung bengong teman-teman. Ya, jawabannya apa? Oh niku gendeng, lo gendeng digendeng-gendeng teman-teman. Oh niku gendeng. Lah kan kini lo gak pakai modal, itu lo modalku semua yang kamu putar, ya kan? Yang kamu putar lo modalku semua. Kamu cuma apa? Cari keuntungan tok. Saya dengan PD-nya, samaku di Prudential juga nggak pakai modal. Waduh tambah sipai, ya kan? Dinego terus nego. Wis ta ayo jalan nggak apa-apa kan iso apa? 2 jalur, maksudnya itu pakai dulu di Prudential oke, aksesoris juga oke, jalan 2 ya oke teman-teman ya. Nah saya berpikir lagi, kalau saya jalan dua-duanya saya nggak profesional, saya kurang fokus. Nah dari situlah saya memutuskan enggak kok, mohon maaf saya tetap di Prudential aja. Ini barang-barangmu yang masih sisa saya kembalikan kok ya, dipotong tagihan, nanti sisanya berapa nanti saya lunasi. Oke wis nek ngono awakmu wis godhen kon niku wis sampai marah-marah ya, karena sudah 2009 saya sampai 2013 itu dia yang ngirim terus. Wis digedeng-gedeng teman-teman. Dan hebatnya lagi di Prudential masih dapat penghasilan 1.250.000. Waduh, cicilan 8,5 juta. Waduh, tambah ngelumahan ya teman-teman. Ya, 8,5 juta itu ibarat apa? Harimau yang setiap bulannya harus makan. Nah, penghasilan saya berapa tadi? Dari Prudential 1.250.000. Nah, mulai situlah saya memutuskan bismillah, saya benar-benar mau bantu banyak orang di Prudential. Akhirnya apa? Setiap hari saya aktivitasnya terjadwal semua teman-teman. Kalau tanpa perencanaan jadwal yang matang, saya jamin hari ini pasti langkah Anda masih bingung. Rene, apa Rene? Alias apa? Plonga-plongo. Ngerti plonga-plongo ya teman-teman ya? Ya? Plonga-plongo tolah-tolah itu loh teman-teman. Ya? Nah, lolak-lolok. Ya, bahasanya itu. Karena apa? Tidak ada perencanaan. Harus ada perencanaan. Bagi agent baru harus ada perencanaan yang matang. Nah teman-teman ya, silakan angkat tangan siapa yang full time di sini, angkat tangan dulu. Yang full time benar-benar sudah full time tidak ada pekerjaan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang full time pasti lebih cepat terus suksesnya daripada yang nggak full time. Belum benar teman-teman. Amin. Benar. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman ya, ini ibaratnya ada spidolnya di sini. Oke ya. Jadi ibarat full time itu apa sih kok bisa lebih cepat suksesnya? Karena pikiran Anda itu tidak terbagi 2. Contoh ya, ini tangan kanan ya. Ini tangan kiri. Nah, selama masih ada tangan kanan, kalau Anda dipaksa benar-benar untuk menulis pakai tangan kiri, kira-kira bertahan berapa lama teman-teman? Kira-kira bertahan berapa lama? Contoh ini, masih ada tangan kanan, nulis setiap hari tangan kanan, ya kan? Ini ada perintah. Ayo semua satu ruangan ini nulisnya harus pakai tangan kiri selama 2 bulan. Nah, harus absen ya setiap harinya selama 2 bulan, tidak boleh bolong, ya kan? Setiap hari kira-kira berkurang enggak yang hadir? Masih berkurang, enggak enak teman-teman. Nulis tangan kiri enggak enak sama sekali.
wis kikuk, wis apa? Karena kebiasaannya tangan kanan. Kecuali yang biasanya nulisnya tangan kiri, beda. Suruh tangan kanan juga kikuk sama. Bener ya? Nah, selama ada tangan kanan yang menghantui Anda, menghantui teman-teman semua, ya kan? Nggak bisa cepet hasil tangan kirinya. Nggak bisa. Pasti apa? Daripada nuruti Pak Rofi tangan kiri, tangan kanan mana? Kembali ke zona yang nyaman. Siapa di ruangan ini yang mau berubah? Yang mau berubah dari kehidupan sebelumnya? Woi, semuanya mau berubah ya. Tepuk tangan dong. Oke. Ya. Bilang ke kanan kiri Anda, ya. Ke kiri aja, ke kiri semua, ya. Bilang gini. Bro. Ayo berubah dong. Ya. Lagi, bro. Ayo berubah dong. Nah, oke. Tapi masalahnya orang berubah itu pasti awalnya tidak nyaman. Ini bertolak belakang, teman-teman. Makanya kemarin saya dapat ilmu dari James Kui, dari I'm Possible kemarin ya, teman-teman. Ayo silakan semuanya yang peserta di sini baik di rumah, silakan seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Ayo teman-teman coba praktekkan. Loh, beda-beda loh. Beda-beda, ada yang kirinya itu di bawah, ada yang kanannya yang di bawah. Lihat kanan kirimu. Lihat, benar enggak? Benar ya? Beda-beda ya? Lihat, itu sama ini beda ya. Sekarang dibalik teman-teman, yang kebiasaanmu secara tidak sadar seperti ini, balikin. Ya. Balikin, coba balikin. Dibalik. Loh, dibalik tadi awalnya seperti apa? Seperti ini, contoh saya seperti ini, ya kan? Tangan kanan saya di atas terus masuk. Sekarang dirubah, tangan kiri saya di bawah. Nah, ya. Enak nggak teman-teman? Enak nggak? Nah, itu loh perubahan teman-teman. Kira-kira bertahan berapa lama? Sebentar kembali lagi, gak enak Pak Rofi, tak kembali aja. Itu loh namanya apa? Tidak konsisten mau berubah. Katanya berubah mau. Ya, awal-awal mau perubahan, gak enak Pak Rofi. Saya kembali aja ke zona yang nyaman. Berarti apa? Ya kembali lagi zone. Apa? Kembali zone. Tidak ada hasil. Awal perubahan itu pasti tidak enak. Saya full time di Prudential, ya kan? Itu setiap hari yang saya lakukan sama istri saya, pulangnya paling pagi jam 10 malam. Paling pagi teman-teman, jam 10 malam. Itu berangkatnya saya kan istri saya masih ngajar, saya dari pagi. Nanti pulang istri saya pulang, ya kan? Itu malamnya habis sholat maghrib saya keluar lagi. Paling minim jam 10 malam. Itu saya lakukan. Biasanya jam setengah 12, jam 12 sudah biasa. Makanya 1 minggu closing 3 case itu minimal. Kayak saya nggak kerja. Closing 3 case itu kayak saya nggak kerja. Karena saya kerjanya itu apa? Dari mulai jam 8 pagi, setengah 8 dulu, setengah 8, berarti jam 7.30, ya kan? Sampai sore, jam 4 sore, berarti jam berapa? Jam 16. Ini saya pulang. Nunggu istri saya. Istri saya pulang kerja, saya habis sholat maghrib, berarti jam setengah 7, jam 7 saya keluar lagi teman-teman. Saya keluar lagi. Sampai jam berapa? Sampai minimal jam 10 malam. Kalau saya 1 minggu closing 3 case, itu berarti apa? Apes. Apes. Kok yang nggak kerja? Siapa yang sudah melakukan seperti itu? Angkat tangan. Katanya mau berubah. Ayo, katanya mau berubah. Enak nggak? Sebenarnya nggak enak teman-teman. Ternyata apa? Enak pekerjaanku yang dulu. Saya duduk-duduk aja apa? Penghasilan sudah masuk. Nah,
Kalau saya tidak memutuskan full time di Prudential, saya pasti kembali lagi jualan aksesoris handphone. Berhubung sudah memutuskan saya sudah tekad saya mau full time di Prudential, saya sama dengan tidak ada jalan lagi kecuali jalan ini, kayak kantor ini loh, itu jalannya. Ayo, mau keluar lewat sini, terjun bebas kamu. Ya, jalannya cuma itu aja di Prudential. Ya apa, berarti saya harus sukses di Prudential. Terus nggak toleh kanan, nggak toleh kiri. Itu baru namanya Anda cepat sukses di Prudential. Makanya saya 1 tahun promosi, saya achieve itu di bulan 11 sudah selesai semua UM saya. Untuk saya promosi selesai bulan 11. Bulan 12 teman-teman saya masih cari ke sana sini ya kan. Saya nyantai-nyantai sambil cari-cari nambah omset. Lumayan, Desember masih bisa closing 6 case. Begitu teman-teman. Saya dulu Januari start, bulan 11 sudah selesai. Karena saya nggak mau spot jantung teman-teman. Ngerti ya? Orang yang belum achieve promosi itu kayak spot jantung teman-teman. Wih, nggak bisa tidur. Loh beneran itu. Kalau saya nggak bisa tidur itu mulai Januari teman-teman. Mulai Januari itu saya nggak bisa tidur. Enaknya apa? Di bulan Desember saya bisa tidur nyenyak. Yang teman-teman yang lain pada cari case, cari agent dan lain, saya tidur nyenyak. Enak nggak teman-teman? Enak. Daripada Anda dipaksa di akhir tahun Anda bekerja keras, itu tambah munyang teman-teman. Tambah apa? Tambah munyang. Tahu ya bahasa munyang ya? Ya seperti itulah. Ya, diobati apapun nggak bisa itu teman-teman ya. Dibayang-bayangi promosi nggak bisa tidur. Langsung 1 bulan badan turun 10 kilo. Itu nih kalau spot jantung. Ya, kalau saya enak dari mulai awal Januari, saya memang tidak pernah nyantai-nyantai teman-teman. Saya omset 180 juta itu dalam Aum Bali sempat dapat saya. Ternyata ada yang let 1 jadi gagal berangkat. Saya dulu itu sudah selesai dan saya diingatkan sama leader saya. Kan wajar awal-awal jadi agent suka selling, jualan terus, benar teman-teman ya. Kadung nikmat closing 1 minggu, nama dipanggil ya kan, sampai si manggil bener. Senang teman-teman. Selling terus, closing. Saya dulu ya, kalau 1 minggu nggak numpuk closingan 5, nggak saya sapit dulu. Jadi saya sapitnya setiap hari Senin, sapit langsung 7 case, langsung 8 case, paling elek 3 case. Saya tumpuk dulu gitu teman-teman. Ya, kalau sekarang kan pokoknya closing saya tumpuk situ, dulu enggak. Guaya. Masalahnya apa? Saya yakin setiap minggu saya pasti closing di atas 3 case. Karena saya benar-benar kerja keras. Ya, dan disitulah ada buahnya. Terus saya dibilangi sama leader saya, Pak Rofi, didudukkan. Pak Rofi kalau mau kaya di Prudential, Pak Rofi selling aja cukup. Pasti Pak Rofi kaya. Selling aja cukup. Kalau Pak Rofi kepingin kaya. Tapi Pak Rofi, kalau Pak Rofi kepingin kaya raya, Pak Rofi harus rekrut. Tidak cukup selling. Mulai saat itu saya mikir, apa maksudnya kok rekrut, ya kan? Ya itu loh teman-teman. Saya dibukakan di situ. Ini loh Pak Rofi, dihitungkan. Kalau selling PCC berarti omset 1 miliar, omset penghasilannya Pak Rofi seperti ini. Tahun depan PCC lagi 30 juta, berarti tambah 30, 60 juta. Tahun ketiga PCC lagi tetap 60 juta. Karena apa? Tahun ketiga sudah dapat 5%, sudah menurun. Stagnan di situ Pak Rofi. Nggak bisa menyentuh angka 100 juta. Pak Rofi mau tak? Mikir teman-teman. Nah, untungnya saya omset untuk 150 juta sudah selesai di bulan 5.
ya kan? Mulai bulan 6 itu saya rekrut gila-gilaan teman-teman, sadar saya, ya kan? Dan ternyata di akhir tahun total agent saya, ya kan, itu kurang lebih 25 atau 27 agent dalam 6 bulan berikutnya. Jadi saya naik unit manager, form saya 2 lembar, lembar pertama, lembar kedua, saya yang paling banyak agentnya ternyata ya. Dan yang mau jalan cuma 3-4 dengan saya. Lu keren. Dari berapa tadi teman-teman? Nah, terus sekarang saya tanya, teman-teman rekrutannya sudah berapa? Nah, kalau belum segera bertobat, ya harus rekrut teman-teman. Harus rekrut. Makanya jangan lewatkan momen rekrut. Rekrut saya dulu setiap ada BUP, baik di Mojokerto, di Surabaya, di Sidoarjo, saya rekrut teman-teman. Gila-gilaan. Sampai engkong saya, Pak Nyoto itu bilang, Pak Rofi, sampean itu ada berapa orang sih? Kok setiap kantor ada namanya Pak Rofi? Ya bener teman-teman, saya benar-benar kerja keras. Benar-benar kerja keras. Karena saya sudah punya tujuan. Makanya kalau mau benar-benar fokus di Prudential harus punya tujuan dulu. Kalau teman-teman nggak punya tujuan untuk apa hidupmu di Prudential, saya yakin apa 100% belah-belah. Ngerti belah-belah ya teman-teman ya? Ngerti? Nggak bertanggung jawab, cuma kepingin tok. Nggak ada tanggung jawabnya karena tidak punya tujuan. Saya punya tujuan. Dulu tujuan saya, ya kan, sebelum ada sistem yang baru, saya harus punya 5 AM direct. Itu tujuan saya. Setelah 5 AM saya sudah enggak begitu kerja keras, cuma saya nyetak aja. Sekedar nyetak leader baru. Wah, tujuan saya 5 AM direct. Makanya saya kerja keras untuk rekrut. Gila-gilaan teman-teman. Terus Pak, yang dari 25 itu yang jalan kan cuma 3-4 dengan Bapak. Yang lain kemana? Namanya gue pikirin. Nggak mikir teman-teman. Saya orangnya itu nggak kerekenan. Ya, kalau bisa saya bina, saya bina. Kalau enggak, tak tinggalin dulu. Bu, jangan terlalu kejam Bu sama Bu. Dibinasakan jadi, kalau nggak bisa dibina, jangan Bu. Saya masukkan jadi kata pembicara dulu loh. Dimasukkan pressure dulu, ya. Terus biarin. Saya tetap rekrut terus, rekrut, gila-gilaan teman-teman. Gila-gilaan. Makanya pada waktu 2016 saya mempromosikan satu manajer itu omset 801, kurang 99 SUM. Apa saya harus menyesali? Enggak, karena saya sudah kerja keras. 1 tahun itu saya sudah kerja, benar-benar kerja keras. Tapi hasilnya 801, enggak masalah. Bagi saya, yaitu Tuhan yang kasih ke saya. Enggak eman apa? Enggak. Karena saya sudah maksimal. Benar ya? Di tahun keduanya saya tidak mau terulang lagi. Di tahun keduanya saya bentuk tim lagi, rekrut gila-gilaan juga. Tembus berapa? 978 juta yang kemarin dengan mempromosikan 2 manajer. Tahun ini saya rekrut lagi teman-teman. Ada BOP rekrut terus saya. Ya, ini bulan Februari aplikasi masuk 7 aplikasi. Loh, kok gampang Pak rekrutnya? Sekarang, nah saya, ya kan, rekrutnya di warung kopi yang sebelahnya itu teman-teman, perkantoran. Itu kan banyak warung kopi ya. Biasanya campurnya sales, campurnya wis mau macam-macam orang kan. Dari situ saya tanya-tanya, kok wajahnya wajah-wajah bisa dibina, ya kan? Tak dekati, tak tanya-tanya. Oke, datang ke kantor. Saya BUP, udah masuk. Ya itu. Terus tiba-tiba ada yang datang ke kantor menyerahkan diri, Pak, saya mau jadi agent itu gimana caranya? Oh siap, saya terima. Ya kan? Loh, kok enak Pak? Bukan masalah enaknya teman-teman, aktivitasnya sebelum menemukan agent itu juga susah. Bener ya? Kalau datang sendiri ke kantor itu berarti apa? Bukan kebetulan, itu adalah jeripaya kita sebelumnya. Itu hasilnya. Teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang full time.
Sekarang saya fokus mau bahas tentang full time. Sebenarnya teman-teman mau seumpama ini ya, saya tantang untuk full time besok. Kira-kira mau nggak? Ayo silakan yang mau angkat tangan. Ayo loh, ya toh? Masih separuh hati. Benar ya? Kalau saya bilang full time di Prudential berarti Anda 100% percaya, bahkan 1000% percaya bahwasanya 100 juta sudah milik saya. Kalau teman-teman belum bisa full time, berarti teman-teman masih meragukan penghasilan berapa? 100 juta. Nah, ini masih ragu. Makanya teman-teman apa? Masih belum mau full time. Iya kok temenan, lah nek gak temen aku mangan opo lah. Turun pasar batalan gobis. Ya bener ya. Gulingan terong. Nah. Karena apa? Enggak yakin teman-teman. Yakin itu seperti ini loh teman-teman. Sudah pernah saya bahas. Yakin itu seperti ini. Teman-teman yakin enggak bahwasanya surga itu ada? Yang yakin angkat tangan. Yakin ya? Sudah pernah teman-teman masuk ke surga? Loh, cari ini yakin. Ayo, katanya yakin bahwasanya apa ada surga. Sudah pernah ke sana, teman-teman? Belum. Kok yakin? Kok iso yakin? Hah? Karena apa? Hah? Nah, gini teman-teman. Oke, karena keyakinan Pak, memang benar-benar surga itu ada. Sekarang kalau kita mau menuju ke surga, perbuatan kita itu harus bagaimana teman-teman? Benar ya? Kita berbuat baik itu sebenarnya enak apa tidak enak teman-teman? Jawab yang keras. Contoh yang muslim ya, contoh enak-enaknya semuanya pada makan siang pada waktu bulan Ramadan. Lah kok no kita loh harus berpuasa. Enak enggak? Enak. Enggak enak teman-teman. Dulu narik cilik nanti komen poso, belajar poso. Apa? Nyingit-nyingit makan. Iya bener ya? Loh, enak-enak apalagi malam-malam enak-enak tidur. Ayo bangun sholat tahajud. Bangun loh. Enak enggak aslinya? Enggak enak teman-teman. Terus apa lagi? Saya dapat penghasilan. Harus apa lagi? Harus per 10-an. Ya benar ya. Harus zakat. Benar ya. Lah enak enggak? Itu loh hasil saya. Ngapain saya harus berbagi? Benar ya. Lah awalnya teman-teman itu enggak enak semua. Tapi kalau Anda lakukan itu setiap hari, akhirnya apa? Jadi biasa. Jadi biasa. Jamin malam ya kan, teng waktunya sholat tahajud bagi yang muslim langsung bangun. Karena apa? Kebiasaan. Loh benar teman-teman, karena biasa itu akan membuat kita asalnya gak enak menjadi enak. Karena yakin bahwasanya surga itu ada. Sama. Income 100 juta yakin enggak? Yakin, kabeh yakin, ya kan? Iya, sekarang gini bahasanya. Bapak, saya yakin loh, apa di Prudential itu 100 juta. Ya benar ya? Ya wes, kok kabeh kok cangkruk nang kantor. Loh kok jare yakin, ayo. Nah prospek kan jobo. Ternyata apa? Prospek Pak, gak enak Pak, enak nyangkruk. Ya wis ngene iki Pak, ngopi-ngopi, ngrasani, ya. Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol ini enak Pak. Ngapain kita harus prospek? Bener ya? Nah, berarti enggak yakin. Kalau yakin, Pak, katanya yakin 100 juta. Iya. Ya wis prospek siapa? Enak enggak? Enggak enak. Yang lain lu pasti pada duduk-duduk. Wes leader Pak Rofi ini wes gak enak. Iku lho duluan leader liyane kabeh cik jagongan, cik cangkruk. Gak enak. Awalnya nggak enak teman-teman. Tapi kalau teman-teman dilakukan setiap hari, karena 100 juta ini ada, pasti Anda lakukan. Sekarang saya tanya lagi,
Siapa yang yakin 100 juta ini ada? Angkat tangan. Nah, silakan siapa? Saya tanya yang kedua, siapa yang mau full time di Prudential? Angkat tangan. Lah, wis mulai ya. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman ya. Silakan, leader-leadernya dilihat ya.